Di sini Anda adalah orang yang sangat beruntung sekali. Anda adalah orang-orang yang memang sudah terpilih dan sudah terseleksi sama alam jagat raya ini. Orang-orang yang terpilih yaitu orang-orang yang mulai mempelajari, mulai rasa ingin tahu tentang ajaran sedulur papat Kalimo Pancer. Kesempatan bahwa Anda orang pilihan, kesempatan diberikan kesempatan oleh alam jagat raya ini bahwa Anda dipertemukan, dikenalkan mengenai ajaran sedulur papat Kalimo Pancer melalui channel kecil ini. Beruntunglah bagi kalian yang selalu mengikuti ajaran sedulur papat Kalimo Pancer, karena ini adalah bagian dari panggilan alam. Di dalam ajaran sedulur papat Kalimo Pancer ini ada 3 titik di dalam tubuh kita ini, di mana titik ini sangat-sangat penting dan titik ini sangat-sangat istimewa, di mana 3 perangkat di dalam tubuh kita ini tidak dimiliki oleh makhluk lain, makhluk yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta, baik itu malaikat ataupun dewa ataupun dari bangsa halus lainnya, siluman ataupun dari binatang ataupun dari tumbuhan ataupun yang lainnya. 3 perangkat istimewa ini yang ada di dalam diri manusia dikupas tuntas di ajaran sedulur papat Kalimo Pancer, karena 3 perangkat utama, 3 perangkat penting di dalam diri manusia ini yang dijadikan sebagai jembatan untuk mengenali diri kita. 3 perangkat yang ada dalam tubuh kita ini dijadikan barometer di dalam diri kita untuk mengetahui kualitas energi yang ada dalam diri kita. 3 tempat atau 3 alat yang sangat super canggih, di mana alat ini diciptakan langsung oleh Yang Maha Pencipta. 3 alat yang sangat mujizat yang berada dalam tubuh kita. Di ajaran sedulur papat Kalimo Pancer di sini menjelaskan secara detail tentang cipta, rasa, karsa. Di dalam ajarannya bahwa cipta, rasa, karsa inilah yang diolah, inilah yang sangat-sangat ditata, yang sangat-sangat diperhatikan perubahannya dari detik, menit, per jam, dari tiap harinya. Cipta, rasa, dan karsa inilah yang benar-benar dihayati di dalam setiap gerak dan gerik tubuh kita. Cipta
atau daya bayu atau kekuatan Ibu Pertiwi, di mana titik ini terletak di bagian tubuh kita paling bawah, di antara titik pusar ke bawah. Ini bagian dari penciptaan, di mana titik rasa itu di antara pusar sampai pangkal leher, di mana di sini ada daya rasa, ada sabda. Di titik ini juga perlu dijaga kebersihan dan kemurnian dari perbuatan dan tingkah laku kita. Titik yang ketiga yaitu berada dari pangkal leher sampai ke atas, nyampe kepala, ujung rambut kita. Di sini ada daya karso. Di sini ada kecerdasan dari 4 anasir kita, kecerdasan dari pancar kita. Dimana di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa 4 anasir kita memiliki kantor pusat di dalam otak kita. Titik-titik ini perlu kita ketahui dengan jelas, masing-masing fungsi dan masing-masing kegunaan dari ketiga titik yang ada di dalam diri kita ini. Belajar untuk menggunakannya, belajar untuk mengaktifkannya, belajar untuk mendayagunakannya. Sadari bahwa dengan kekuatan 3 titik ini, kehidupan sehari-hari kita, apa yang akan kita alami secara detail adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, karsa ini adalah pemberian langsung dari Sang Pencipta, di mana cipta, rasa, karsa sudah dicipta di dalam diri kita sebelum kita berada di alam kandungan. Setelah memasuki alam kandungan, maka cipta, rasa, dan karsa memiliki perangkat yang memiliki unsur material. Setelah cipta, rasa, dan karsa ini terlahir ke dunia, di mana keluar dari alam kandungan, maka cipta, rasa, karsa ini mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan dari cipta, rasa, karsa sudah saya jelaskan di video yang terbaru yang kemarin saya upload, di mana tingkatan
tingkatan kesadaran dari setiap orang dalam menjalani dan mengetahui dirinya sendiri. Perubahan-perubahan cipta rasa karsa seperti sebuah tumbuhan yang tumbuh di tanah yang subur atau yang tumbuh di tanah yang tandus atau yang tumbuh di ranting-ranting atau tumbuh di semak belukar atau yang jatuh di tanah bebatuan. Perkembangan pertumbuhan dari cipta rasa karsa itu ditentukan dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia terlahir. Budaya sekitar mempengaruhi pertumbuhan dari cipta rasa dan karsa. Iklim sekitar juga sangat mempengaruhi cipta rasa dan karsa. Apakah cipta rasa dan karsa ini bisa bertumbuh dengan baik atau bahkan tidak tumbuh sama sekali? Cipta rasa dan karsa yang dimiliki ataupun yang menempati di dalam tubuh manusia dan manusia itu sendiri mengabaikan atas dirinya sendiri tentang sedulur papat kalimo pancer ini seperti benih yang jatuh di bebatuan. Sangat sulit sekali bagi benih ini untuk tumbuh dan berkembang. Cipta rasa dan karsa yang jatuh di tanah yang subur ini akan dengan cepat dan dengan mudah akarnya meresap ke dalam bumi dan menumbuhkan tunas budi luhur, tingkah laku dan perbuatan wujud dari munculnya cipta rasa karsa. Pertumbuhan, pergerakan, perkembangan dari budi pekerti di dalam diri kita yang luhur itu pertanda bahwa semakin subur dan semakin tumbuh dan berkembang cipta rasa dan karsanya. Dan bahkan cipta rasa dan karsanya itu mampu memberikan perlindungan kepada siapa aja yang mendekat, seperti umpama sebuah tumbuhan bisa memberikan tempat burung untuk bersarang, juga bisa memberikan perlindungan kepada siapapun yang membutuhkannya tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun dari burung yang bersarang di dalam dahannya ataupun dari binatang yang memakan daunnya ataupun dari segala sesuatu yang diambil dari pertumbuhan dirinya. Inilah pertumbuhan dari budi pekerti kang luhur, di mana sudah dibeberkan di dalam ajaran sedulur papat kalimo pancer, di mana cipta rasa dan karsa seseorang yang sudah tumbuh, yang diawali dari perjalanan dia mencari seseorang yang mampu menumbuhkan dirinya, seseorang yang mampu meyakinkan dan menyadarkan bahwa esensi keberadaan yang sebenar-benarnya sedulur papat kalimo pancer, kasunyatan bahwa sedulur papat kalimo pancer dia mulai menemui orang yang mampu memberikan petunjuk.
Setelah dia mendapatkan petunjuk dan mengetahui apa yang dia inginkan, maka dia semakin menancapkan akarnya lebih dalam lagi, merenangi, menyelami dirinya dia sendiri lebih dalam dan lebih dalam, maka akan mengakibatkan tumbuhnya ke atas dengan budi pekerti luhur. Semakin berjalannya waktu, maka cipta rasa karsa itu akan merubah dirinya yang tadinya berawal dari sebuah benih atau biji, mentransformasi wujudnya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk sekitarnya, di mana kesadaran ini itu merubah dirinya ke kesadaran murni. Salah satu dari kesadaran murni yang sudah muncul, dia mampu menyembuhkan semua penyakit dengan doa. Dia mempunyai kekuatan di mana kekuatan ini tidak bisa ditiru ataupun dicontoh oleh siapapun, karena ini adalah hasil dari pemberian Sangkan Parane Dumadi. Karena saking dia menancapkan akarnya ke dalam, lebih dalam, menghasilkan budi pekerti luhur, dan di situ membuat kesadaran dirinya, kesadaran akan cipta rasa karsa, kesadaran akan seluruh papat kalimo pancer ini menjadi kesadaran murni. Setelah kesadaran murni semakin tumbuh, semakin berkembang dan menghasilkan banyak buah-buahan dan juga menghasilkan manfaat untuk siapa aja, menghasilkan daya guna, menghasilkan pengaruh yang sangat positif untuk alam sekitar mereka tinggal. Semakin akar menancap ke dalam lagi, semakin menyelami diri pribadi kita lebih dalam lagi, maka pertumbuhan kesadaran murni berubah menjadi kesadaran suci. Dengan kesadaran suci inilah maka kerinduan kepada Sangkan Parane Dumadi, di mana asal muasal dari dirinya itu semakin kuat dan ingin mengetahui cara kembali dengan sempurna. Semoga kita dan Anda, kalian semua yang mendengarkan video ini adalah orang-orang pinilih, di mana jagat sudah menyeleksi dan menunjukkan dan memberikan kepada kita untuk menjadi manusia sejati.